Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang untuk kesempatan kuliah dari saya. Pagi hari ini saya akan membahas sedikit mengenai disfagia dan odinofagia ya. Bentar. Oke, jadi untuk kuliah ini mungkin saya berikan ya karena banyak sekali persepsi tentang disfagia dan odinofagia yang sepertinya itu sering sebetulnya istilah ini kita dengar, tetapi masih sering salah dipahami. Suara saya bisa kedengaran ya? Bisa dok? Bisa Ya, dok, Terdengar dokter. oke. bisa dok. Ya, oke. Ya, sekarang kalau secara istilah sendiri ya, apakah berbeda antara disfagia dengan odinofagia? Ya, jelas secara istilah sendiri memang sudah lain ya, pasti itu berbeda. Di mana disfagia ini istilah artinya adalah kesulitan menelan, sementara odinofagia adalah rasa sakit pada saat menelannya. Jadi, kalau misalnya kita dapatkan ada rasa sakit yang menyebabkan kesulitan menelan, berarti tetap kita kategorikan kepada odinofagi ya, bukan disfagia. Itu yang mungkin perlu diingat ya. Kalau sulit menelannya karena sakit, berarti dia odinofagi, bukan disfagi ya. Ya, gejala disfagi sendiri kan tidak selalu sama, di mana seringkali keluhan umumnya itu tidak spesifik. Maksud saya tidak spesifik, tidak berarti bahwa orang yang memiliki gejala disfagi ini pasti tidak bisa makan sama sekali. Ya, kadang belum sampai pada tahap itu. Contohnya apa? Keluhannya mengganjal. Setiap kali makan ada rasa mengganjal atau ada rasa tidak nyaman, tetapi tadi perlu dipertimbangkan lagi tidak nyamannya ini apakah nyeri atau tidak, karena kalau dia nyeri dia tidak masuk lagi ke disfagi ya, tapi rasa tidak nyaman atau discomfort. Kemudian adanya batuk-batuk atau tersedak saat makan atau minum ya, seringkali orang awam tidak menganggap itu sebagai gangguan menelan ya, tapi batuk dok. Nah, ternyata batuknya itu setiap kali dia makan atau minum. Kemudian ada rasa tertahan di daerah leher. Sampai mungkin yang sudah berat, nah ini mungkin lebih mudah untuk kita pahami bahwa dia tidak bisa menelan sama sekali. Sehingga, oh ya, kita bisa langsung berpikir, oh ya itu disfagi, gitu ya. Nah, ini klinis dari disfagia ya tadi seperti saya jelaskan karena gejalanya seringkali tidak spesifik. Ya, misalnya karena apa? Kalau ada sumbatan atau obstruksi di daerah saluran cerna dari fase oral sampai esofageal, tentu saja klinisnya adalah disfagi, itu betul. Pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit neurologis ya, itu bisa menimbulkan keluhan disfagia. Kemudian misalnya ada gangguan yang neuromuskuler seperti yang banyak kita dapatkan adalah miastenia gravis ya, itu bisa ada keluhan disfagia. Kemudian pada elderly atau pada orang tua ya, bisa ada hambatan dalam menelan makanan yang disebut dengan presbifagia. Jadi itu termasuk di dalam disfagia. Ya, tetapi memang untuk screening dan diagnosis disfagia ini sendiri seringkali sulit karena apa? Karena ada kurangnya ya edukasi, kita kurang mengetahui prevalensi gangguan dan juga penyebab dari disfagia itu sendiri. Kemudian mungkin di luar sana ada kurang juga pelatihan-pelatihan mengenai screening, kapan kita bisa katakan ini suatu gangguan menelan yang harus diatasi ya. Sehingga mungkin yang datang ke kita rujukannya
Nah, itu tidak jelas apakah dia olinofagi atau disfagi, karena di luar sana juga screeningnya kurang. Ya. Nah, terus ada kebingungan, perbedaan disfagia dan olinofagi karena keluhan yang tidak spesifik. Ya. Nah, sementara memang kita ketahui definisi disfagia itu sendiri banyak ya. Jadi secara umum mungkin dibilang kesulitan menelan. Tapi kesulitan menelan yang seperti apa? Dikatakan juga apabila makanan sudah tertelan tapi terasa tidak bisa masuk sampai ke bawah. Itu masih digolongkan disfagia. Atau dia bisa menelan makanan, tapi setiap kali dia menelan harus selalu dibantu dengan air, didorong dengan air. Itu sudah masuk kategori disfagia. Atau makanannya sudah tertelan, tetapi kemudian ada muntah kembali perlahan ya, dimuntahkan kembali beberapa saat, itu juga suatu disfagia ya kita katakan. Nah, untuk klasifikasinya sendiri juga ada, ini berdasarkan etiologi ya, misalnya bisa karena obstruksi mekanik, misalnya ada tumor ya, kemudian disfungsi dari motorik, jadi gangguan dari gerak otot pada saat peristaltik, itu bisa menimbulkan disfagia. Kemudian ada juga dari gangguan emosi atau psikogenik, ya itu bisa menimbulkan keluhan disfagia juga. Sementara untuk lokasinya diklasifikasikan menjadi disfagia yang fase orofaringeal dan disfagia yang fase esofageal. Ya, ini secara umum saja ya fase penelanan, di mana dimulai dari fase oral, di mana pada fase oral ini pastinya terjadi pengunyahan ya, ada mastikasi, kemudian ada lubrikasi dengan adanya saliva di situ. Kemudian untuk mengarahkan bolus tadi ke bagian posterior tentunya ada peran dari gerakan lidah dan palatum. Sehingga kalau pada fase oral di sini ada masalah yang mengganggu, misalnya dia akan mempengaruhi mastikasinya atau salivanya berkurang kering pada pasien-pasien pasca radiasi. Kemudian misalnya ada tumor atau ada gangguan gerak pada lidah dan palatumnya, otomatis dia akan menimbulkan kesulitan penelanan pada fase oral. Jadi ya bisa terjadi disfagi ya. Kemudian pada fase faringeal ya, di daerah faring. Di sini nanti akan terjadi penutupan nasofaring dan juga laring. Kemudian terbukanya daerah krikofaring. Jadi kalau ada penyakit-penyakit ya atau masalah yang akan menimbulkan gangguan pada dua hal tersebut, ya bisa terjadi gangguan penelanan pada fase faringeal. Begitu juga di daerah esofagus ya, kalau ada spasme dari esofagus, ada motilitas esofagus atau peristaltiknya terganggu, dia pastilah terjadi disfagia ya. Nah, untuk mendiagnosisnya memang seperti yang saya katakan tadi di depan, karena keluhan yang seringkali tidak spesifik, sehingga memang kita perlu cermat ya, terutama dalam anamnesis. Kita harus lihat dulu, seperti yang biasa kita tanyakan kan onsetnya, waktunya, apakah dia terjadi itu tiba-tiba atau mendadak, ya ini biasanya pada kasus disfagia yang orofaringeal. Kemudian apakah dia terjadinya itu misalnya pada saat masuk, sudah masuk, kemudian pelan-pelan keluar lagi, terus jangka waktunya berjalan sudah istilahnya lama gitu ya. Nah ini biasanya ciri khas dari gangguan yang ada di daerah esofageal. Kemudian apakah ada rasa tertahan tanpa kesulitan menelan,
Jadi hanya ada sensasi ya, tanpa rasa nyeri. Nah, itu kita golongkan kepada disfagia. Kemudian kalau tadi mendadak kita mencurigai, biasanya seringnya ini proses neurogenik. Kalau dia intermiten, biasanya dari proses neuromuskuler, seperti pada miastenia gravis ya, dia kalau pagi dia tidak kelelahan, proses penelanannya bagus, tetapi ketika dia habis beraktivitas atau lelah atau sore hari, biasanya dia mulai ada gangguan pada proses penelanannya. Kemudian pada kasus-kasus yang non progresif ya, ini perlu dilihat apakah ada disfungsi pada motoriknya. Oke, terus kalau misalnya ada nyeri ya, adanya nyeri ini dikatakan odinofagi ya. Nyeri itu biasanya bisa saat makan atau tanpa gerakan menelan pun dia sudah nyeri ya. Dan nah ini perlu kita perhatikan, kalau dia diberikan obat anti nyeri, penelanannya bagaimana? Baik-baik saja kalau setelah diberikan analgetik, jadi rasa nyerinya sudah hilang, dia biasa nelannya nggak ada masalah, mau makan cair, yang lunak, yang padat, semua bisa masuk tanpa ada kesulitan. Artinya ini tadi adalah suatu odinofagi, jadi bukan disfagi ya. Biasanya etiologinya ya tentu karena ada rasa nyeri. Ini penyebabnya karena proses inflamasi, ya infeksi. Nah, ini bisa juga kalau ada menelan zat korosif, biasanya di fase-fase awal ya dia masih ada inflamasi akibat zat korosifnya sehingga dia nyeri, ada gangguan menelan. Tetapi ketika dia datang di fase yang lebih lanjut, sudah timbul struktur, tidak ada nyeri tetapi dia tidak bisa menelan, itu dia akan menjadi disfagi. Oke, lokasi ya sekarang. Di mana pasien dapat menunjukkan lokasi keluhan biasanya di area cervical, retrosternal, atau epigastrium. Jadi untuk menentukan apakah disfaginya itu pada fase apa ya. Apa masih di orofaringeal atau dia di daerah esofageal. Kalau dari penelitiannya 74% kasus itu biasanya lesinya itu adalah 4 cm dari lokasi yang ditunjukkan pasien ya. Jadi biasanya untuk menunjukkan di daerah esofagus sebelah mana. Kemudian akurasi terbaik pada lesi di daerah proksimal. Nah, ini juga kalau pada anamnesis disfagi perlu kita tanyakan gangguan menelannya pada konsistensi makanan yang seperti apa. Apakah makanan padat atau cair, karena itu juga menunjukkan jenis dari disfaginya. Ya, apakah dia untuk makan padat itu tidak bisa sama sekali. Ya, biasanya pada yang kasus obstruktif. Kalau kesulitan justru pada yang cair, tapi makan padat malah dia lebih mudah, ini biasanya pada kasus-kasus yang neurogenik ya. Kemudian kalau ada progresivitas, jadi misalnya awalnya masih bisa makan padat, terus kemudian konsistensinya semakin menurun, nah itu biasanya pada kasus-kasus yang disebabkan oleh obstruksi mekanik, jadi ada sumbatan, apakah ada tumor yang semakin lama semakin besar ya, apakah ada struktur, nah itu yang perlu kita cari nantinya. Ini disfagia tadi terbagi ada fase orofaringeal dan esofageal. Ini dipecah lagi ya, misalnya yang fase oral bisa kita lihat masalahnya bisa di mana. Jadi misalnya saliva ya, adanya saliva di situ, bisa kita lihat saliva yang terlalu banyak sehingga dia ada drooling, ada ngeces. Nah, itu adalah satu tanda disfagia juga. Atau dia terlihat kering ya, terjadi sterostomia, pasti dia akan menimbulkan nih masalah
penelanan, gangguan menelan. Kemudian gangguan mengunyah ya, misalnya gangguan mengunyah. Jadi karena apa? Karena giginya ternyata rusak atau giginya itu nggak ada semua ya karena sudah habis dicabuti. Ya, itu bisa menimbulkan disfagia di fase itu. Kemudian ada gangguan mendorong misalnya dari lidahnya itu gerakannya tidak maksimal, jadi tidak bisa mendorong bolus ke arah faringeal ya. Itu juga akan menimbulkan disfagia. Kemudian ini yang fase faringeal, misalnya dia ada tersedak, ada batuk-batuk atau tanda-tanda aspirasi, yaitu biasanya di fase faringealnya. Jadi karena penutupan dari laring ya, sehingga terjadi aspirasi. Kemudian ini keluhan untuk disfagia yang fase esofageal, biasanya ini ada sisa makanan atau rasa tertahan di daerah dada, atau rasa tidak enak di daerah substernal, atau muntah setelah makan, ya. Jadi setelah masuk ada jeda, ada selang waktu, kemudian dikeluarkan kembali, atau rasa penuh ya, rasa penuh di dada itu bisa merupakan suatu tanda disfagia yang fase esofageal. Ini perlu kita tanyakan juga untuk gejala penyerta ya. Kita lihat apakah ada penurunan berat badan sehingga kita bisa tahu disfagianya itu betul-betul memang ada dan seberapa beratnya ya. Bisa kita lihat onsetnya sudah berapa lama dan dari sekian lama dia mengalami itu ada penurunan berat badan berapa kilogram. Sehingga kita bisa tahu oh berarti dia betul-betul nih tidak bisa makan sama sekali. Kok berat badannya dalam selang waktu misalnya 1 bulan penurunannya sudah ekstrim ya. Kemudian apakah ada riwayat menelan benda asing atau cairan kaustik sebelumnya? Riwayat konsumsi obat-obatan tertentu ya, obat-obatan yang biasanya seringkali menimbulkan iritasi, kemudian nantinya akan menimbulkan struktur ya pada esofagus, itu perlu kita tanyakan, seperti obat-obat NSAID atau ya jamu-jamuan. Ya, itu perlu kita tanyakan karena merupakan faktor resiko. Kemudian riwayat operasi di daerah kepala leher, itu perlu ditanya. Dan kalau hubungannya tadi dengan globus ya, atau rasa sensasi-sensasi sulit menelan, kita juga perlu menanyakan riwayat stres psikis atau kelainan psikiatri ya. Nah ini tadi dengan adanya riwayat mengkonsumsi obat-obatan, nah ini perlu kita lihat juga efek dari pengobatan tertentu yang bisa menimbulkan injury ya atau nantinya masalah yang menyebabkan disfagia, misalnya pemberian antibiotik, kemudian pemberian antikolinergik, ini bisa mempengaruhi produksi saliva, kemudian anti reflux atau anti konvulsan, antidepresan. Jadi tadi selain penyakit yang diderita, kemudian obat apa yang diminum dengan adanya underlying disease itu dalam jangka waktu lama, harus kita perhatikan juga apakah obat-obat tersebut bisa menimbulkan gangguan pada saluran cerna, baik secara langsung, misalnya dia menimbulkan suatu iritasi di situ, atau secara tidak langsung, jadi misalnya dia mempengaruhi kerja ototnya atau kerjanya sebagai anti relaksan ya. Jadi maksudnya obatnya sebagai relaksan. Jadi justru dia akan melemahkan otot. Salah satu di antaranya adalah otot-otot pencernaan sehingga pencernaannya akan terganggu ya. Itu juga perlu kita perhatikan, terutama yang konsumsinya adalah jangka panjang ya. Jadi itu
mesti kita gali informasi itu. Ya, kemudian tadi ada juga disfagia dengan latar belakang psikiatri ya. Misalnya keluhannya takut menelan atau dia menghindari untuk menelan ya. Jadi itu adalah gejala yang psikogenik. Tetapi dia menyebabkan kekurangan gizi atau penurunan berat badan. Jadi intake-nya jelas turun sekali. Kemudian ada perilaku-perilaku mulut yang tidak normal, gerakan lidah ya yang patologis ya biasanya pada pasien-pasien psikiatri. Kemudian ada ya ini keluhan globus ya, rasa mengganjal atau rasa tertekan di daerah tenggorok. Itu perlu kita cermati juga latar belakang psikiatrinya. Ya, untuk pemeriksaan fisik kita harus melihat ya pada saat awal ya pasti pemeriksaan secara umum dulu ya kita lihat dulu apakah pasien itu memang baru datang pertama kali atau sebelumnya dia sudah memakai alat bantu misalnya sudah pakai NGT atau sudah terpasang gastrostomi ya kemudian kondisi keadaan umumnya kemudian mental statusnya perlu kita lihat ya. Kemudian fungsi dari neurologisnya ini harus kita akses juga, kita lihat. Yang paling umum biasanya kita lihat adalah refleks muntah ya pada saat kita periksa itu biasanya di klinik kita lihat apakah ada refleks muntah, kemudian bisa kita lihat ya gerakan dari lidah atau gerakan palatumnya bagaimana, itu mungkin secara sepintas bisa membantu ya untuk mendapatkan gambaran. Ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan juga. Ya seperti biasa sih untuk pemeriksaan fisik, pastinya inspeksi karena penelanan itu di daerah oral, faringial, esofageal, pasti yang pertama kita lihat untuk oral cavity dulu ya, kita lihat gigi-giginya bagaimana, apakah ada lesi di situ, ada tumor, massa, itu perlu diakses ya. Oke, ini pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan. Ya, bisa dengan FIS atau dengan video fluoroskopi, dengan barium swallow atau esophageal manometri. Ya, cuman perlu diingat untuk saran melakukan pemeriksaan penunjang ini harus kita kembalikan lagi kecurigaan kita ke arah mana. Jadi jangan sudah kita curiga itu ke arah esofageal, tidak ada DD yang lain, kemudian kita mintanya FIS. Ya, kita tidak akan mendapatkan apapun dari situ karena kelainannya tidak ada di daerah itu, ya kan. Tapi kalau memang dia keluhannya, kita lihat arahnya memang ke arah disfagia yang orofaringeal, nah mungkin kita bisa menyarankan untuk dilakukan FIS. Jadi untuk saran pemeriksaan penunjang ini harus kita kembalikan lagi tadi kecurigaan kita dari anamnesis, dari pemeriksaan fisik itu dia kelainannya ada di mana, jadi harus ditetapkan dulu ya. Nah ini tadi untuk bedanya. Biasanya kalau disfagia ini dia penyebabnya ya memang neurogenik, neuromuskuler, apakah obstruksi mekanik, bisa DD yang terakhir ya psikogenik nih yang sering sekali. Kemudian kalau odinofagi, nah karena dia nyeri pastinya berkaitan dengan suatu proses inflamasi atau infeksi ya, misalnya apa tonsilitis, faringitis, abses ya, kemudian inflamasi tertentu, ya. Kemudian iritan. Nah, itu juga perlu kita cermati. Biasanya dia lebih keluhannya ke arah odinofagi. Ya. Kemudian untuk penata laksanaan tujuan utama kita apa? Yaitu
intinya kita mengidentifikasi dulu itu adalah suatu disfagi atau odinofagi. Kemudian kalau dia disfagia harus kita ketahui apakah dia berada di fase apa, orofaringeal atau esofageal. Kemudian bisa kita evaluasi untuk teknik penelanannya. Ya, prinsipnya adalah harus diberikan penelanannya ini harus bisa memberikan nutrisi yang adekuat dan juga aman. Aman yaitu dia mencegah terjadinya aspirasi sehingga tidak terjadi sekunder infeksi. Nah, ini yang perlu kita tekankan dalam penata laksanaan kasus disfagi. Ya, bisa dilakukan dengan cara apa saja. Bisa bolusnya ya, karakter bolusnya yang kita modifikasi ya. Apakah harus lunak atau harus lebih padat. Kemudian dengan teknik menelan berulang. Jadi biasanya dari FIS ya kita bisa lihat kalau dia hanya 1 kali menelan ternyata sisanya masih banyak sekali di daerah faringeal sehingga harus menelan berkali-kali. Walaupun yang di mulut sudah terasa kosong. Kemudian melakukan manuver-manuver penelanan. Ini bisa juga dengan latihan dari rehabilitasi medis ya, dengan terapi bicara dan penelanan. Kemudian kalau dengan cara-cara itu tidak bisa, ya harus dilakukan pemasangan nasogastric tube ya, NGT. Atau kalau itu tidak bisa masuk, berarti dengan gastrostomi. Ya, tadi seperti yang saya bilang, terapi penelanan di rehabilitasi medik itu bisa kita sarankan juga. Kemudian kembali lagi kepada penyakit utamanya, karena disfagia ini kan adalah suatu simptom. Tetapi penyebabnya atau diagnosis utamanya itu pun perlu kita cari. Apabila dia misalnya karena tumor ya, berarti ada tata laksana untuk penyakit primernya, apakah itu dengan operasi atau reseksi, kemudian atau dengan kemoterapi atau radioterapi, itu perlu kita kerjakan juga. Karena kalau selama masalah primernya masih ada terus, ya disfaginya akan tetap ada. Ya. Kemudian apabila tadi disebabkan karena terapi atau obat-obatan, nah ini perlu kita sesuaikan atau kita bisa berkonsultasi dengan dokter utamanya yang memberikan terapi tersebut. Apakah dosisnya bisa diturunkan atau bisa dihentikan selama berapa lama, itu mungkin bisa membantu ya. Oke, jadi kembali saya tekankan ya, bahwa disfagia ini tidak sama dengan odinofagi. Jadi perlu kecermatan untuk mengetahui kenapa dia tidak bisa makan. Apakah karena nyeri atau memang tanpa adanya rasa nyeri, yaitu untuk membedakan disfagia atau odinofagi. Karena kalau ada rasa nyeri, kemudian sampai menimbulkan kesulitan menelan atau mungkin takut menelan, itu artinya dia odinofagi ya. Perlu dikenali berbagai gejala disfagi, seperti tadi saya bilang tidak selalu ekstrim, tidak bisa menelan sama sekali, tetapi bisa dari misalnya waktu makan yang menjadi lebih panjang, atau batuk-batuk atau tersedak setiap kali makan, itu sudah masuk dalam gejala disfagi. Ya. Prinsip tata laksananya adalah identifikasi dulu disfaginya, kemudian cara makan yang paling aman, dengan cara apa, kemudian cegah aspirasi dan lakukan pemberian nutrisi yang adekuat. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh. Ada yang mau ditanyakan nggak? Assalamualaikum, Dokter. Ya, Waalaikumsalam. Izin bertanya, Dokter, dari Prima, dok. Ya, gimana, Pak? Izin, ini kan tadi saya baca ada yang penyebab dari gangguan penelan, salah satunya dari oral adalah obstruksi mekanik, dok, benda asing. Yang saya pernah baca di modul adalah
kenapa adanya pertumbuhan gigi M3 molar 3 itu mempengaruhi dari proses penalan, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Yang dimaksud gimana nih? Kalau pertumbuhan dari gigi molar 3, di sini kan memang itu yang paling terakhir ya, untuk pertumbuhannya. Biasanya dia akan, karena paling terakhir, tempatnya pasti seringkali sudah tidak tersedia ya. Jadi seringkali terjadi impaksi atau pertumbuhannya tidak sesuai, miring, atau pokoknya tidak sesuai dengan ininya, rahangnya. Kan seringkali seperti itu kalau pertumbuhan dari molar 3. Iya nggak? Pada ngalamin nggak? Iya, Dok. Ya, seringkali itu yang bisa menjadi gangguan juga ya, karena sudah paling terakhir ternyata tumbuhnya itu tidak sesuai, sehingga mungkin fungsinya juga nantinya tidak bisa maksimal ya dalam pengunyahan atau dalam istilahnya mastikasi di fase oral. Nah, itu bisa menjadi masalah juga di situ. Ya, seringkali kalau molar 3 kan masalahnya itu, dia paling terakhir, sehingga posisinya kadang tidak seharusnya, tidak seperti yang seharusnya, cuman dia miring, atau hanya nongol sedikit, hanya mahkotanya sedikit yang kelihatan, ya. Mungkin itu mengganggu juga dalam proses mastikasi. Oh, iya. Gimana Pak Prima? Ada lain? Ada pendapat lain? Nggak, maksudnya mungkin apakah ada proses karena nyerinya itu, atau kadang-kadang ada timbul nyeri, Dok? Apakah itu juga bisa mempengaruhi dari kesempurnaan dari proses mastikasi atau pengunyahan gitu, berpengaruh juga gitu? Maksudnya seperti itu ya? Iya, bisa. Bisa, tapi nyerinya pada saat dia mengunyah, maksudnya karena giginya ya. Iya. Ya, kalau yang tadi dibedakan dengan odinofagi, dia biasanya di fase faringeal. Jadi nyerinya itu di nyeri telan, nyeri faring ya. Oke. Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Ada lagi? Rijal, dokter. Ya, silakan Pak. Mohon izin dok, bertanya dokter. Mohon penjelasan lebih lanjut dokter. Untuk tadi udah dokter jelaskan perbedaan antara disfagia yang tipe neuromuskular dan disfagia tipe neurogenik dokter. Seperti yang contohnya tadi, neurogenik adalah stroke dan neuromuskular contohnya miastenia gravis, dan juga ada penjelasan dokter untuk neurogenik kan tiba-tiba dokter seperti stroke, sedangkan neuromuskular juga intermittent, ada kelan setelah beraktivitas. Mungkin ada penjelasan lain, mungkin tip-tipnya dokter, mungkin selama di anamnesis atau di pemeriksaan fisik yang bisa kita bedakan sebagai klinisi dokter. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih Pak Rizal. Ya, tadi untuk neurogenik memang kasusnya yang terbanyak kan stroke ya. Seperti yang kita tahu, memang kalau stroke itu kita menandainya dengan tadi terjadinya tiba-tiba ya, tiba-tiba saja. Kemudian kalau yang neuromuskular, dia tadi lebih ada intermittent, ada waktu-waktu tertentu ya. Tuh. Kemudian kalau kasus yang sudah berat gitu ya istilahnya, memang kalau masih awal-awal itu seringkali, makanya saya bilang disfagia ini sulit didiagnosis karena keluhannya banyak sekali yang tidak spesifik ya. Tetapi kalau dia sudah datang pada fase yang lebih lanjut, ya kita tahu seperti stroke, nah dia biasanya mengenainya tidak hanya masalah penelanan saja, ya kan? Dia bisa kena ada kelemahan di ekstremitas, ya. Sementara kalau dia neuromuskuler, dia sifatnya lokal, hanya muskuler yang di daerah itu saja, ya. Seringnya kan seperti itu. Kalau misalnya seperti miastenia, biasanya keluhannya selain ada gangguan penelanan, ada nasolali, jadi kalau lelah suaranya jadi bindeng, tapi kan hanya di area itu saja ya, jadi sifatnya lebih
daerahnya lebih apa ya, lokalis gitu ya. Jadi hanya di daerah itu saja, di daerah misalnya di oralnya saja atau di daerah faringealnya saja, otot-ototnya hanya pada segmen-segmen itu saja. Tetapi kalau yang neurogenik ya, dia biasanya karena sentral, dia seringkali mengenai ke anggota tubuh yang lain ya. Karena jarang loh kalau misalnya stroke, dia kelemahannya hanya masalah penelanan aja gitu. Seringkali kan dia sudah ada nih kelemahan ekstremitas ya. Jadi ada kelainan di tempat-tempat yang lain gitu. Karena dia sifatnya lebih menyeluruh kalau dia neurogenik gitu. Mungkin itu bisa membantu ya. Tapi memang itu kalau yang istilahnya keluhannya datang dengan fase yang sudah lebih berat. Tapi memang kalau di awal banyak sekali yang tidak spesifik ya kadang, sehingga membingungkan, harus betul-betul dicari satu persatu sampai hasil penunjangnya itu keluar, baru mungkin kita bisa membedakan gitu ya Pak ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Yeah. Ya. Izinnya dokter. Ya. Oh Pak Bima udah pindah lagi nih. Dokter. Yang mana dok? Udah pindah lagi. Tadi di mobil, sekarang udah di mana nih? Izin dok, di RSND dok. Ah iya, ya Pak, silakan. Poli dok. Ya. Ini untuk kasus-kasus disfagia karena neurogenik atau neuromuskular. Tata laksana kita di bagian THT-nya bagaimana dokter? Karena kan kalau memang neurogenik sama neuromuskular lebih kita konsulkan ke bagian saraf dok. Untuk peran kita sebagai THT-nya bagaimana ya dok? Ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang kalau di bidang THT kita lebih kepada untuk diagnostik ya. Jadi karena mungkin untuk di bidang mereka keluhan hanya disfagi sendiri itu kan tidak begitu familiar ya buat mereka ya. Mereka mungkin lebih ke arah yang misalnya penurunan kesadaran atau ada gangguan ekstremitas yang seperti itu, mungkin di neuro mereka lebih familiar. Tapi kalau mereka datangnya dengan keluhan menelan, mungkin mereka dari sejawat neuro kurang familiar, sehingga kasus-kasus seperti ini yang seringnya masuk ke THT. Jadi ya kita memang berperan dalam diagnostik ya, yang nomor satu kita menentukan dulu, oh betul ada disfagi atau tidak ya kan. Kemudian kalau memang ada disfagi, kita mungkin perlu memberitahukan bahwa ini disfagianya fase apa ya. Biasanya kan kalau yang neurogenik dia ke arah orofaringeal ya. Kita tetapkan, kita jelaskan dulu, oh itu. Kemudian ya tadi kalau dari kita sendiri prinsip penata laksanaannya adalah mengidentifikasi, kemudian memberikan cara makan yang aman dan memastikan bahwa nutrisinya bisa adekuat serta tanpa adanya aspirasi, hanya itu. Tetapi kalau tadi kita kembalikan bahwa disfagia adalah suatu simptom dan bukan diagnosis, maka diagnosis utamanya tetap harus kita serahkan kepada sejawat neurologi gitu ya. Baik dokter. Betul dokter. Ya, masih ada lagi? Izin dok tanya. Tadi kan kalau mengenai diagnosis disfagia itu kan memang dari kita untuk menentukan bahwa itu diagnosis ada kelainan untuk disfagianya. Kemudian tata laksananya disesuaikan dengan kondisi primernya. Nah, kalau misalnya sudah ketemu, kemudian juga sudah disarankan untuk tata laksana, kapan dari kita menyarankan untuk dilakukan evaluasi ulang dokter untuk fungsi penelanannya? Terima kasih dok. Ya, terima kasih Bu.
Jadi ini untuk kasus-kasus yang neurogenik atau neuromuskuler, biasanya kita kembalikan kepada sejawat neurologi dan juga kita sarankan untuk terapi penelanan ya, wicara dan penelanan. Nah itu kan seperti kita tahu biasanya mereka punya program kan sekitar 8 kali ya. Ya, satu seri itu 8 kali, tergantung sih pemberiannya. Ada yang seminggu 2 kali, sehingga nanti baru akan selesai dalam waktu 1 bulan. Ya, atau ada juga sih beberapa pasien yang ternyata saya nggak dapat seminggu 2 kali, dok, hanya seminggu sekali. Ya, jadi nanti akan jatuhnya dalam 2 bulan. Ya, cuman kita selama ini kan sudah sering konsul juga dan kita sudah tahu bahwa program per paketnya itu adalah 8 kali. Ya, jadi kalau kita mau evaluasi setelah dia menyelesaikan paling tidak satu serinya itu 8 kali. Dan juga perlu kita ingat kalau kelainan-kelainan saraf itu untuk rehabilitasinya, kembali baiknya itu juga tidak mungkin cepat ya. Jadi kalau kamu mau evaluasi dalam waktu 1 minggu, dan 1 minggu itu dia juga cuma latihan 1 kali atau 2 kali, ya kamu mau dapat apa gitu kan. Udah pasiennya bolak-balik, biayanya juga bertambah, ya cost efektifnya tidak tercapai kalau seperti itu. Jadi kalau tadi kita buat dalam satu seri yang diberikan oleh rehabilitasi medik itu berapa kali, misalnya 8 kali, ya setelah satu seri kita evaluasi, monggo silakan ya. Tuh. Mana? Ada lagi? Izin menanyakan lagi, dokter. Gimana? Untuk evaluasinya sendiri, apakah kita selalu melakukan rencana untuk visit lagi atau bagaimana, dokter? Ya, kalau memang kita kan di rumah sakit kita memang ada fasilitas itu, ya, dan evaluasi awal kita biasanya memang dengan FIS, ya, protapnya ya kita harus melakukan dengan FIS lagi, seperti itu. Baik, dokter. Ya. Kecuali kalau kamu berada di pelayanan kesehatan yang memang tidak ada fasilitas itu, ya mungkin bisa dengan tes menelan, ya mau lihat misalnya tadinya dia keluhannya apa, misalnya batuk-batuk setiap kali minum, setiap kali makan, mungkin bisa dilihat ya di poli, dicoba. Kemudian kalau ada gangguan atau keterlambatan dalam menelan, misalnya bisa dilihat dia sekarang bagaimana menelannya menjadi lebih cepat, menjadi normal, atau tetap sama, ya kan? Itu sih masih bisa dievaluasi kalau memang kita berada di fasilitas kesehatan yang tidak punya fasilitas endoskopi. Itu ya. Baik, dokter. Masih ada lagi? Sudah, Nggak dokter. ada. Sudah? Sudah, dokter. Terima kasih, dokter. Oke, ya sudah kalau gitu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kurang dalam presentasi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin Dokter Eri. Oh ya, ada Dokter Yan ya. Silakan, Dok. Tadi bagus sekali udah disampaikan semua oleh Dokter Eri ya. Jadi materinya tentang bronkiosefalogi dalam hal ini FIS. Untuk FIS ini sendiri mungkin PPDS apakah sudah mengerjakan semua rata-rata ya dokter ya? Maksudnya udah pernah ngasistenin semua ya? Ya, sudah. Dan sebetulnya kalau dalam sudut pandang saya melihat sebagai dokter THT umum ya, FIS ini salah satu keunggulan THT yang belum termanfaatkan dengan maksimal potensinya. Ya, jadi nantinya kalau kalian berada di layanan rumah sakit level apapun sekarang, tipe C atau tipe B gitu ya, akan sangat bagus kalau kamu bisa merancang atau mendesain layanan
tambahan layanan atau mungkin sebagai layanan unggulan atau layanan apapun itu bentuknya dalam bentuk fees, ya. Karena ini belum banyak rumah sakit yang sanggup mengerjakan ya, Dokter Eri ya. Meskipun mungkin secara teknis tidak terlalu membutuhkan banyak hal, tapi memang yang dibutuhkan adalah fleksibelnya itu. Nah, yang jadi kendala kan selama ini towernya. Tower fleksibel itu kalau nggak salah, kalau yang punya Olympus itu jadi satu dengan gastro dan lain-lain itu 2 miliar rupiah memang harganya. Tapi kalau yang merek yang sekarang sudah mulai ada beberapa yang mulai lebih murah, itu kamu bisa mulai mengerjakan. Meskipun memang ada keterbatasan dan ada catatan penting, yaitu harus bisa ada channel sectionnya ya, Dokter Edi, kalau nggak salah ya. Ya, betul. Ya, betul, Dok. Itu diperhatikan betul. Tapi artinya kalau untuk memulai minimal dry swallow dengan fleksibel dulu, atau mulai mengenalkan bahwa oh ternyata bisa loh diperiksa penelanannya secara endoskopi dan sadar gitu. Karena FIS ini dan barium swallow itu saling melengkapi ya. Jadi proses menelan itu ada sebelum menelan, sedang menelan, dan sesudah menelan. Nah, dengan barium swallow itu kita bisa melihat ketiga proses itu, sebelum telan, saat telan, dan sesudah telan, tapi radiologi 2 dimensi saja ya. Nah, yang kita butuhkan dengan FIS ini kita dapat data tambahan berupa video atau gambar yang berwarna gitu, dan kondisi anatomis langsung di dalam mukosa laring, di inlet esofagus, yang itu tidak mungkin terlihat tanpa fleksibel endoskopi. Ya. Cuman saya tidak tahu untuk FIS, untuk SPTHT level berapa ya Bu ya, untuk kompetensinya ya. Itu nanti jadinya tetap masuk ke tambahan ya, kalau yang nanti ke depannya yang mau ada SP2 ya Pak? Oke, jadi untuk FIS-nya sendiri masuk di kompetensi tambahan, tapi seperti FIS dan lain-lain juga banyak yang kompetensi tambahan, tapi kalau secara legal formal itu kan memang kita THT pendidikannya bertahap dan agak sulit, tapi minimal kalian tahu bisa, nanti ada kursus, workshop, fellow, atau apapun sifatnya, jangan sampai kalian tidak dikerjakan, artinya ya kalau nggak ada alat udah pasti nggak bisa kerjakan. Tapi coba pertimbangkan, oh di sini banyak pasien stroke-nya nih, banyak pasien usia lanjutnya nih, nanti bikin layanan khusus kerjasama dengan neuro, pasien yang menelan gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali potensi THT itu yang belum teroptimalkan. Kalau di alergi misalnya, tes alergi misalnya nanti misalnya reagen ada gitu ya, semua pasien mau operasi fresh harus tes alergi, wah itu udah banyak sekali. Nah, kalau di penelanan dibalik nih, semua pasien neuro dengan stroke atau riwayat stroke harus evaluasi petelanan. Wah, itu udah banyak sekali. Ya, berapa orang pasien stroke yang kontrol berkali-kali, stroke yang kemudian jadi pneumonia yang tidak terlihat atau tidak terkendali gitu. Nah, sekarang pneumonia lagi marak, pneumonia karena COVID, tapi pneumonia karena aspirasi pada pasien stroke juga masalah besar gitu, ya. Mungkin ada pengalaman Dokter Eri yang pasien stroke yang pneumonia mungkin? Ya, memang rata-rata ya yang sudah lama itu memang aspirasinya kan hebat sekali ya. Jadi memang banyak berpengaruh terhadap fungsi gambaran parunya ya. Nah, ini juga tadi mungkin saya menambahkan sedikit untuk FIS ya, mungkin memang nantinya akan dijadikan suatu keterampilan tambahan. Tetapi kan di sini kita belajar juga. Memang kalau kita lihat tekniknya kan hanya ya, saya katakan mungkin sebagian besar PPDS berpikirnya itu kan hanya, jadi hanya seperti melakukan laringoskopi, hanya endoskopi saja dari hidung sampai ke bawah, ke daerah di atas laring. Memang kalau saya lihat residen-residen mungkin sudah pada bisa semua kalau untuk laringoskopi. Tetapi ketika saya minta untuk interpretasi, ternyata masih banyak sekali yang tidak paham, masih banyak yang tidak mengerti ya, oh ini kelainannya di mana. Mungkin memang saya sendiri juga masih perlu belajar banyak karena kasusnya itu beragam. Kelainan neurologis juga
lesinya itu banyak, bisa ada di berbagai lokasi. Jadi memang tiap-tiap pasien walaupun sama-sama stroke temuannya bisa berbeda ya. Jadi kalau tambahan saja mungkin ketika ada di stase bronkoesofagologi, cobalah jangan hanya berpikir oh ini kan hanya seperti laringoskopi ya, yang sulit memang interpretasinya. Kalau mengerjakan endoskopinya mungkin semua merasa bisa ya, tetapi interpretasinya itu perlu banyak dicermati, mungkin disesuaikan juga dengan gejala awalnya atau temuan klinisnya ya. Itu panjang, proses belajar yang panjang. Jadi saya rasa kita bisa sama-sama belajar, tapi ya tadi di awal kita jangan menyepelekan suatu pemeriksaan gitu ya, sehingga kita bisa tergerak untuk belajar terus. Itu saja Dokter Yan. Jadi pemahaman di balik keterampilannya berarti ya Dokter yang lebih penting ya. Iya, Jadi, ketika sudah ketemu apa ini gitu kan. Kalau cuma menemukan atau melihat saja bisa, cuman mengkorelasikan itu dengan kelainan apa ini yang menjadi penyebab, itu yang menjadi sulit. dan termasuk juga rekomendasinya ya, karena kadang-kadang kan kita butuhnya itu bersamaan kita ngerjakan FIS, itu rehab medik datang dan melihat bersama. Cuman mungkin dokter rehab mediknya cuma satu, pasien banyak dan lain-lain, beliaunya nggak bisa lihat. Nah, kadang-kadang ada yang alatnya canggih bisa direcording, kita bisa kirim hasil recordingnya. Tapi kalau tidak bisa direkam videonya ya minimal pakai HP gitu, perawatnya suruh merekam pakai HP, nanti komunikasi yang intens sama rehab mediknya juga bisa. Jadi kita bisa akalin lah, jangan tergantung sama alat gitu. Kemudian komunikasi yang efektif dengan rehab medik juga penting ya, karena THT itu banyak hubungan sama spesialisasi lain sebetulnya. Ini harus apa sambil cinta atau lihat kanan kiri dan lain-lainnya, nanti evaluasi ulang, apa harus pakai NGT, nanti evaluasi ulang gitu. Jadi artinya hampir semua divisi di THT itu kalau dicermati, diselami, dipelajari dengan baik, itu ada muncul banyak hal yang bisa dikerjakan atau berupa peluang gitu ya. Peluang artinya, oh ini belum banyak yang mengerjakan ini, oh ini pasiennya banyak yang belum underdiagnosed, under treatment gitu. Jadi kita bisa kurangin nih jumlah pneumonia yang kita bisa cegah. Pneumonia cuman gara-gara setiap menelan dia masuk airnya, masuk nasinya, itu kan kita bisa cegah sebetulnya. Satu lagi mungkin yang pada pasien-pasien pasca kemoradiasi ya, itu kan sudah banyak juga penelitian kita dan residen kita juga sudah ada yang meneliti bahwa adanya gangguan menelan pada pasien pasca kemoradiasi, tetapi mungkin sampai saat ini ya saya juga belum menindaklanjuti sih, jadi maksudnya belum masuk ke dalam protap atau SOP ya, protokolnya. Mungkin itu nanti bisa kita ini lagi. Gali lagi. Ya, karena pada nanti akan prinsipnya semakin banyak kasus kita aware, maka kita akan lakukan diagnostik. Semakin banyak lakukan diagnostik, nanti kita akan ada terbentur masalah berikutnya yaitu terapeutik. Terapeutik nanti berkembang lagi, ada alat baru, ada ilmu baru, intervensi baru, nanti berkembang terus ilmunya ya. Jadi jangan melihat bronkoeso itu hanya korpal atau apa gitu, tapi sebetulnya banyak sekali gitu. Korpal malah sebetulnya jarang. Kalau yang disfagia ini yang luar biasa banyak dan tidak terdeteksi, apalagi di kelompok usia yang menengah lanjut gitu, artinya udah mulai lanjut usia. Nah, kita populasi di Indonesia usia 40, 50, 60 mulai banyak nih. Pasien stroke juga banyak nih. Pasien hipertensi yang belum jadi stroke atau ini juga banyak. Pasien tumor juga mulai banyak gitu. Jadi artinya melihatnya sebagai SPTHT 1 umum nanti komprehensif gitu ya. Jangan dari satu bidang ilmu saja tapi dari semua divisinya. Ya, mungkin dari saya itu Dr. Eri, ini menarik sekali diskusinya. Terima kasih Dr. Eri atas sampainya paparannya, dan tadi saya perhatikan juga dari tadi Dr. Eri menyampaikannya paparannya pelan-pelan, runut gitu ya. Jadi tolong nanti kalau memang ini bisa dilihat lagi, diulang lagi, karena ini langsung paparannya dari Dr. Eri. Jadi enak kalian dengarnya bisa diulang-ulang nanti ya. Terima kasih Dr. Yan. Oke. Ya, oke. Cukup. Saya kira cukup sekian ya. Yeah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.